Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf kami tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sedang dalam perjalanan ke luar kota. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kami ingin memaparkan materi yang kami miliki kaitannya dengan masalah optimalisasi vaksinasi. Jadi kebetulan kami di Sonjo mengembangkan apa yang disebut dengan vaksinasi jimpitan. Nah, vaksinasi jimpitan ini sebenarnya bermula dari inovasi yang dikembangkan oleh Dr. Tarsisius Glory dan kemudian bersama dengan 3 lurah dari Sumbermulyo Bantul, kemudian Sido Mulyo dan juga Mulyo Dadi itu mengembangkan serbuan vaksin desa yang kemudian kami sebut sebagai vaksinasi jimpitan. Mari kita lihat bagaimana sistem itu terbentuk. Bapak Ibu sekalian, kita perlu merefleksikan lagi bagaimana kondisi pandemi ini, bahwa sebenarnya pandemi ini situasinya tidak berbeda sebenarnya dengan situasi perang kemerdekaan tahun 45 sampai 49. Pada masa itu terjadi mobilisasi yang demikian hebat karena kita menghadapi musuh yang sama, yaitu adalah Belanda. Yang sebenarnya kita pun sekarang adalah menghadapi musuh yang sama, yaitu adalah pandemi COVID-19. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana atau mengapa semangat berbagi di masa perang kemerdekaan itu tidak kita tumbuhkan juga di masa pandemi. Karena ini sebenarnya adalah hampir sama, dan bahkan kalau kita melihat dampak pasca pandemi itu akan jauh lebih besar daripada dampak pasca perang dunia kedua. Bapak Ibu sekalian, kami melihat yang namanya COVID ini bukan merupakan bencana, tapi kami melihatnya sebagai perang, dan ini adalah perang semesta sebenarnya, karena kita menghadapi musuh yang sama, yaitu adalah COVID-19. Jadi COVID-19 sebagai common enemy, dan siapapun akan terdampak di seluruh dunia ini. Nah, apa strategi dominan yang sebenarnya bisa dikembangkan untuk menghadapi pandemi? Yaitu ada 3, jadi expect the unexpected dari sisi dampak pandemi, kemudian thinking innovatively dari sisi alternatif solusi, dan yang paling penting kemudian adalah mobilisasi sumber daya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kalau kita lihat bagaimana pembelajaran dari gelombang kedua, ya, bagaimana di gelombang kedua itu sebenarnya ketika kita, meskipun kami sudah bersiap-siap pada saat itu sejak bulan Mei, itu pun juga tidak menurunkan kemungkinan banyaknya jumlah korban yang muncul ketika itu, dan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kembangkan selama gelombang kedua sebenarnya adalah kami juga mendorong mengembangkan apa yang dikembangkan oleh Dinkes Bantul, yaitu adalah sistem shelter dan juga sistem rujukan 2 arah. Dan kembali ini adalah inovasi yang dikembangkan oleh Dinkes Bantul, dan kami mendukung pengembangan ini bahkan sampai ke daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, kalau kita lihat shelter itu di awal itu ya hanya shelter kabupaten, kemudian lalu berkembang menjadi shelter desa dan padukuhan, tetapi kemudian juga perlu dikembangkan lagi karena juga ada shelter pesantren, universitas, dan lain sebagainya. Dan kami sudah bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di Kudus, di Lingkar Muria, kemudian rekan-rekan yang ada di Jawa Barat, juga di DKI Jakarta untuk mengembangkan konsep shelter ini. Nah, problem yang kami hadapi ketika mengembangkan shelter itu salah satunya itu adalah karena shelter ini tidak dibuka secara merata. Bahkan di Bantul saja dari 75 desa itu hanya sekitar 40-an yang membuka shelter. Lalu pertanyaannya kemudian mengapa ini terjadi? Dan ternyata kami bisa menemukan bahwa sebenarnya desa-desa di mana shelter itu belum terbuka itu karena ada 2 tokoh penting di daerah, ya, yang di desa yang itu perlu berkoordinasi, yaitu adalah lurah dan kepala puskesmas.
Nah, selama mereka ini belum berkoordinasi, ya agak susah kemudian kita mengembangkan shelter, padahal shelter sangat penting. Dan saat ini kita telah melampaui gelombang kedua, dan kita tidak tahu sampai kapan kemudian akan muncul lagi gelombang ketiga misalkan, ataukah sekarang ini sudah ada varian baru Omicron, dan apakah akan muncul yang lain lagi, kita tidak tahu. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa apapun yang terjadi kita perlu bersiap. Kalau kita belajar dari gelombang kedua, itu 3T kita sebenarnya masih lemah, dan shelter belum banyak terbangun. Dan kami harapkan sebenarnya adalah dengan vaksinasi jimpitan ini kita mendapatkan dua hal. Yang pertama itu adalah percepatan vaksinasi itu sendiri. Yang kedua itu adalah upaya untuk kemudian mempertemukan, mengkoordinasikan antara Kapus dengan lurah, sehingga dengan pola gotong royong ini diharapkan nanti ke depan jika misalkan ada, dan itu tidak kita harapkan, gelombang ketiga, maka ini akan kita menjadi lebih siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah program yang kami kembangkan di Sonjo yang disebut dengan Sonjo Tetuko, di mana dalam Sonjo Tetuko ini adalah kita berusaha untuk melakukan vaksinasi massal. Nah, ada banyak jenis vaksinasi yang sebenarnya dilakukan. Awalnya kita melakukan secara konvensional. Lalu rekan-rekan di Gunung Kidul yang dimotori oleh Loro Blonyo itu melaksanakan vaksinasi malam. Nah, mengapa vaksinasi malam itu dilakukan di Gunung Kidul? Karena ternyata sebagian besar masyarakat di Gunung Kidul itu bekerja di kabupaten lain, dan mereka baru pulang itu malam hari. Kalau kita memaksakan mereka untuk mengikuti vaksin di siang hari, ya itu agak sulit karena mereka masih mencari nafkah pada saat itu. Nah, itulah kemudian yang menarik adalah bagaimana rekan-rekan Loro Blonyo ini mengikuti pola kerja yang ada di masyarakat. Lalu kami juga mengembangkan apa yang disebut dengan vaksinasi pola jimpitan. Yang dikembangkan dimulai dari Bantul, lalu sekarang sudah berkembang juga di Magelang. Dan saat ini kami sedang melakukan pilot project itu untuk vaksinasi Jimpitan Plus. Nah, vaksinasi Jimpitan Plus ini kita kaitkan dengan fokusnya adalah kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang belum tervaksinasi karena adanya komorbid. Nah, kompleksitas ini yang kemudian kita coba untuk tangani dengan menggunakan pola vaksinasi Jimpitan Plus. Tentu saja kami tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkoordinasi dengan TNI, Polri, kaitannya dengan pengadaan vaksin, juga dengan Dinkes Kabupaten dan Kota, dan di sisi lain, dari sisi pendanaan tentunya kami berhubungan dengan lembaga ataupun juga individu donor, dan untuk nakes kami koordinasi dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Farmasi di DIY serta ID DIY untuk memobilisasi relawan nakes dan dokter. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kalau kita melihat situasi yang ada, kita mulai dari waktu itu, kita mulai di bulan Agustus itu dengan vaksinasi massal di kota, dan semua pendaftarannya online gitu ya. Nah, tetapi biaya operasionalnya ini tinggi karena bagaimanapun juga dilakukan di kota dan semuanya berbayar begitu. Dan konsekuensinya kemudian adalah diperlukan sponsor. Nah, ini yang terjadi, dan kemudian dengan cepat ketika ini berkembang dengan cepat, yang terjadi kemudian adalah ada titik di mana pola vaksinasi ini mengalami kejenuhan. Mengapa? Karena banyak orang yang kemudian banyak orang menyediakan vaksinasi massal pada saat itu, banyak orang mendaftarkan melalui online, dan tapi sebenarnya mendaftarkan online itu orangnya ya itu aja, dan satu orang itu bisa mendaftar di berbagai vaksinasi massal, lalu mereka akan memilih vaksinasi mana yang paling dekat dengan rumah mereka, paling pas dengan waktu mereka. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Jadi seringkali panitia kayak terkecoh ya. Jadi ketika dilihat pendaftaran online dalam waktu 1-2 jam selesai, dalam waktu 1000-2000 itu hanya dalam waktu 1 jam itu bisa selesai. Tapi kemudian berapa orang yang datang itu mungkin cuma 50%. Nah, mengapa seperti itu? Ya tadi karena orang hanya masukkan saja mendaftar online, lalu kemudian mereka akan datang di tempat dan waktu yang tepat dengan selera mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemikiran juga waktu itu oleh Dr. Glory, karena kami juga melakukan banyak vaksinasi massal di kota, lalu Pak Glory mengatakan
saya tuh berpikir, Mas Rim, gimana, apa mungkin ya vaksinasi massal seperti itu dibawa ke desa. Nah, lalu beliau berdiskusi dengan 3 Bapak Ibu Lurah tadi, dan mereka melakukan pilot project. Nah, dari pilot project disitulah kemudian muncul konsep vaksinasi jimpitan ini. Jadi ini awalnya adalah serbuan vaksinasi desa, dan dasarnya adalah gotong royong. Pada saat itu biayanya adalah sekitar 4.500 per dosis untuk biaya operasionalnya. Lalu ketika diskusi dengan kami saya menyarankan kalau 4.500 kayaknya agak susah, karena bagaimanapun juga yang melakukan pilot project ini adalah para Marvel ya. Ini orang-orang hebat yang berdedikasi dan tidak memikirkan penyerapan anggaran, tapi lebih fokus kepada capaian outcome. Nah, kami kemudian berdiskusi cukup lama di WA Group dan akhirnya sampai pada kesepakatan 6 juta per 1.000 dosis. Inilah awal dari pola jimpitan itu yang kemudian kita lakukan pendanaan itu melalui lelang di WA Group Sonjo dan terjadi sampai sekarang. Nah, tapi kemudian ada masalah lagi. Apa? Ketika tingkat vaksinasi itu sudah demikian tinggi, masih ada saudara-saudara kita yang belum bisa divaksin karena alasan komorbiditas. Nah, inilah kemudian kita muncul dengan ide vaksinasi jimpitan plus. Kembali Dr. Glory yang memunculkan ini, dan kami mencoba nanti di akhir Desember ini 3 pilot project di Bambang Lipuro akan kami lakukan dengan format vaksinasi jimpitan plus, dan yang membedakan di sini akan ada dokter spesialis dalam ya yang akan dihadirkan selama vaksinasi tersebut. Dan yang terakhir, kita sekarang menghadapi apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, ini adalah vaksinasi anak-anak. Nah, ini rekan-rekan lurah juga sudah banyak yang melakukan list daftar nama anak-anak sejak November bahkan, dan seringkali juga bertanya kapan vaksinasi anak-anak segera dilakukan. Dan kami dari Sonjo siap untuk mendukung vaksinasi anak-anak ini. Kalaupun nanti juga untuk sistem pendanaannya kayaknya kita juga akan menggunakan pola jimpitan yang selama ini kami lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pola vaksinasi jimpitan itu, dan mengapa vaksinasi ini bisa menjadi murah sekali, ya karena kita lakukan gotong royong dari hulu sampai ke hilir, gitu ya. Jadi memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di desa. Inilah yang kemudian membuat biaya operasional itu bisa ditekan menjadi sekitar 6 jutaan untuk 1.000 dosis. Nah, mengapa kemudian kami pola pendanaannya bisa berbeda antara vaksinasi yang konvensional dengan vaksinasi jimpitan? Karena kalau dengan vaksinasi konvensional, misalkan sekitar ya sesuai dengan pengalaman kami sekitar 22 juta sampai 25 juta per 1.000 dosis, maka potensi untuk jimpitan itu rendah. Nah, kami belajar dari behavioral economic bahwa setiap angka itu memiliki makna. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh rekan-rekan yang hanya belajar teori ekonomi konvensional. Nah, ketika ini menjadi 6 jutaan per angka tersebut, biayanya menjadi 6 juta per 1.000 dosis, maka para donatur itu tidak hanya yang lembaga, tapi juga individu itu mau berkontribusi. Nah, kendala ke depan apa sebenarnya? Jadi kendala dari awal masalah vaksinasi jimpitan ini adalah adanya KPI penyerapan anggaran yang ada di setiap birokrasi ataupun juga bahkan di politisi. Ini yang berat sebenarnya. Karena kalau KPI-nya penyerapan anggaran ya orang jor-joran bagaimana caranya cepat-cepat menyelesaikan anggaran itu, dan itu tidak kemudian mempertimbangkan tentang efisiensi dana yang ada. Yang kedua, itu adalah seringkali para donatur ini, terutama donatur perusahaan, itu ingin memonopoli donasi. Karena ingin hanya perusahaannya saja yang kemudian mendonasikan itu. Dan itu sangat hal yang sangat lumrah sekali dan sangat difahami. Tapi selalu kami katakan bahwa ini adalah kita berpikir dalam jangka panjang, maka monggo berkenan untuk gotong royong gitu ya. Agar kemudian bisa bagi-bagi dengan yang lain, dan kita bicara masih pandemi masih kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, ini yang perlu dijaga. Mengapa kemudian kami ingin memastikan bahwa yang namanya gotong royong itu di dalam vaksinasi ini terjadi dari hulu sampai hilir. Nah, bagaimana vaksinasi jimpitan ini kemudian bisa dikembangkan? Itu tidak terlepas dari sebenarnya
sumbangan dari para pihak, ya. Misalkan lurah memiliki Karang Taruna, Hansip, PKK, ada Dukuh, mereka juga punya relawan, mereka juga punya akses ke gedung-gedung dan lain sebagainya. Puskesmas memiliki dokter dan bidan, ada kader kesehatan, alat dan kelengkapan medis. Dari Sonjo, kami biasanya memobilisasi dari sisi donasi jimpitan, relawan dokter dan nurse, dan juga kalau diperlukan akses internet, kami bisa membantu juga, termasuk di dalamnya kemudian adalah transportasi. Nah, ini kami akan mengerahkan rekan-rekan yang ada di Sonjo Transport. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana lelang donasi itu bisa dilakukan. Jadi kami memiliki rule of thumb bahwa ketika untuk 2 jam pertama itu nilainya masing-masing donatur itu hanya diperkenankan membayar 1/3 dari nilai RAB, ya. Tapi setelah 2 jam itu diperkenankan bisa naik menjadi 50% dari RAB. Dan lelang ini dilakukan di 4 WA group kami di Sonjo, dan rekan-rekan dari yang terutama Kapus ataupun juga lurah yang mengajukan proposal itu kami undang di Sonjo Srikandi dan Sonjo Tangguh. Untuk apa? Agar kemudian mereka bisa melihat sendiri bagaimana proses. Ini bagian dari tata kelola yang baik, ya. Dan pasca vaksinasi juga tentunya nanti ada laporan pertanggungjawaban dan kita semuanya lakukan sesimpel mungkin, namun masih tetap memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik. Dan ini bagian dari transparansi yang kita kembangkan. Pola vaksinasi jimpitan sudah tidak hanya di DIY sebenarnya, sudah kami lakukan juga di Kabupaten Magelang, dan kami bekerja sama dengan rekan-rekan di Kabupaten Magelang dan membentuk WA Group baru yang namanya Sanggup Vaksinasi Magelang ini. Nah, juga ada 2 WA Group lain, yaitu adalah Sambatan Oku Timur dan Sonjo Roa Jagarua. Itu yang satu di Oku Timur di Sumatera Selatan, yang satunya adalah di Sulawesi Tengah. Dan ini ada keinginan dari rekan-rekan di sana itu untuk mengembangkan vaksinasi jimpitan, dan kami dengan senang hati membentuk WA Group baru dan kemudian bersama-sama bekerja sama dengan mereka untuk mempromosikan sistem vaksinasi yang efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah capaian yang selama ini bisa kami laporkan bahwa sampai tanggal 14 Desember kami telah melakukan 290.245 dosis vaksinasi. Itu ada kontribusi dari rekan-rekan FKKMK UGM, kemudian ada dari teman-teman Loro Blonyo, juga dari apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Sanggup Magelang, dan juga jimpitan yang kami lakukan, maupun juga yang non-jimpitan, ini yang kami lakukan di awal tadi. Nah, balik lagi bahwa ini adalah suatu pola yang kita kembangkan dan sebenarnya ini adalah bagian dari upaya untuk mengantisipasi jika terjadi persiapan gelombang ketiga misalnya. Nah, ini yang kami mencoba juga agar bagaimana Pak Lurah dan juga Kepala Puskesmas itu bisa berkoordinasi melalui mekanisme vaksinasi jimpitan ini. Nah, harapkan kalau terjadi hal-hal yang kurang diinginkan kaitannya dengan munculnya gelombang ketiga dan lain sebagainya, maka ini sudah terbentuk, chemistry ini sudah terbentuk, sehingga lebih mudah untuk kemudian berkoordinasi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari kami, dan khususnya untuk nanti percepatan vaksinasi dengan untuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun, kami sangat siap dan kami akan mendukung gerakan tersebut, baik ketika ini dilakukan untuk di kawasan DIY maupun ketika nanti dilakukan di kawasan lain, kami pun siap berkoordinasi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.